Selamat pagi, di sini saya perawat Ingrid. Di sini saya akan memberikan penyuluhan alat kontrasepsi dan melakukan konseling keluarga. Apakah Ibu sebelumnya pernah melakukan KB? Tidak pernah. Baiklah Bu, untuk itu di sini saya akan menjelaskannya pada Ibu. Pengertian penyuluhan alat kontrasepsi dan konseling keluarga. Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan sel sperma tersebut. Kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan konseling. Yang pertama, faktor utama pada pelaksanaan teknik konseling. Dua aspek utama yang harus diperhatikan yaitu menyampaikan informasi yang jelas, tepat, dan benar, serta menunjukkan pada klien bahwa konselor memperhatikan dan memberi respek. Yang kedua, penunjang konseling. Beberapa faktor penunjang yang dapat mendukung keberhasilan suatu pelayanan konseling adalah ruangan konseling, alat KIE yang digunakan, suasana konseling, sikap konselor, dan penampilan konselor. Keluarga berencana. Apakah Ibu sebelumnya sudah tahu apa yang dimaksud dengan keluarga berencana atau KB? Belum. KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Kemudian tujuan keluarga berencana itu Ibu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau normal keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Yang kedua itu tujuan khusus. Tujuan khusus ini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi. Yang ketiga, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarang kelahiran, perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Baru jenis-jenis alat kontrasepsi ini, apakah Ibu sudah tahu? Belum. Yang pertama ada kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan bersengsama. Kemudian kelebihan dan kekurangan kondom tersebut adalah kekurangannya mudah robek karena terbuat dari bahan karet dan tipis, tidak dapat digunakan berulang kali. Tingkat keberhasilan dalam mencegah kehamilan rendah dan dapat menimbulkan alergi terhadap lateks. Kemudian ini gambar kondomnya tersebut, Ibu dapat melihatnya. Setelah itu yang kedua ada kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik ini adalah kontrasepsi hormonal. Jenis suntikan yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu DMPA atau depot mendroksiprogesteron asetat diberikan setiap 1 bulan, dan kombinasi suntik DMPA berisi depot mendroksiprogesteron asetat yang diberikan dalam suntikan tunggal 150 mg per mililiter secara intramuskular atau IM setiap 12 minggu. Selanjutnya di sini adalah ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sangat efektif karena mudah digunakan, tidak memerlukan aksi sehari-hari dalam penggunaan kontrasepsi suntik. Ini tidak banyak dipengaruhi kelalaian atau faktor lupa dan sangat praktis. Yang kedua, efek samping yang sangat kecil, yaitu tidak mempunyai efek yang serius terhadap kesehatan. Yang ketiga, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri penggunaan jangka panjang. Kemudian kekurangan pada penyuntikan ini. Penggunaan suntik DMPA adalah gangguan haid.
penambahan berat badan, kekeringan vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, nervotaksis, dan jerawat. Gangguan haid yang sering ditemukan berupa siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan banyak atau sedikit, perdarahan yang tidak teratur, atau perdarahan bercak. Kontrasepsi susuk atau implan. Apakah ibu tahu apa itu kontrasepsi susuk atau implan? Tidak tahu. Baiklah Bu, saya akan menjelaskannya. Kontrasepsi susuk atau implan adalah kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit, lengan atas sebelah dalam berbentuk kapsul, silastik atau lentur. Panjangnya sedikit lebih pendek dan pada batang korek api, dan dalam setiap batang mengandung hormon levonorgestrel yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Baru kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang atau sampai 5 tahun, pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu kegiatan seksama, tidak mengganggu ASI. Klien hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan. Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, implan juga memiliki kelebihan tersendirinya. Baru kekurangannya, insersi dan pengeluaran harus dilakukan oleh tenaga terlatih. Petugas medis memerlukan latihan dan praktek untuk insersi dan pengangkatan implan. Baru selanjutnya ada alat yang dinamakan dengan tubektomi atau MO. Tubektomi ini adalah pengikatan atau pemotongan tuba falopi kiri dan kanan pada wanita untuk mencegah transport ovum dari ovarium melalui tuba ke arah uterus. Dilakukan dengan cara operasi, efektivitas tinggi, reversibilitas rendah, disebut kontrasepsi mantap. Baru keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan dari TOMI yaitu keuntungan dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%, permanen dan efektif. Tidak ada efek samping jangka panjang. Kemudian kerugiannya harus dipertimbangkan sifat permanen. Metode kontrasepsi ini atau tidak dapat dipulihkan kembali kecuali dengan operasi rekanalisasi, maka sebelum tindakan perlu pertimbangan matang dari pasangan sehingga klien atau akseptor tidak menyesal di kemudian hari. Selanjutnya vasektomi atau MOP. Apakah ibu sebelumnya pernah mendengarkan tentang vasektomi? Belum pernah. Vasektomi itu adalah tindakan memotong dan mengikat saluran spermatozoa dengan tujuan menghentikan aliran spermatozoa sehingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani, atau usaha mengikat atau memotong saluran benih pria atau vas deferens sehingga pria itu tidak dapat menghamili. Apabila hal yang sama dilakukan terhadap wanita, dinamakan tubektomi. Ialah usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil kembali. Caranya ialah dengan menyuntikkan saluran mani dengan zat yang bisa membeku atau mengikat saluran mani dengan alat semacam ring sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis. Kelebihan dan kekurangannya. Keuntungannya tidak mengganggu hubungan seks selanjutnya. Kerugiannya ada sedikit rasa ketidaknyamanan beberapa hari setelah operasi, tapi rasa sakit ini biasanya hilang dengan mengkonsumsi obat ringan. Juga ada rasa tidak nyaman pada saat buang air kecil. Baiklah Bu, apakah sejauh ini ada pertanyaan? Apakah Ibu sudah mengerti tentang pemberian alat kontrasepsi ini atau KB? Setelah dijelaskan dengan Ingrid, saya sudah mengerti dan saya akan mempertimbangkannya nanti saya harus pakai alat kontrasepsi apa. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah Bu, jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa kembali ke puskesmas ini lagi nanti ya Bu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu sediakan kepada saya. Sama-sama, terima kasih juga. Saya permisi dulu ya Ibu.